informasikan ya, di saya itu request tambahan itu di hari Sabtu gitu ya, di hari Sabtu online gitu ya. Tapi dibuatnya itu agak aneh juga sih ya. Anehnya itu mana ya? Anehnya itu ini request hari Sabtu, tapi tanggalnya itu adalah di hari Senin gitu ya, di hari Senin. Makanya contoh ya, hari Sabtu udah nggak ada ya. Nah ini itu hari Sabtu sebenarnya ya. Nah, sekarang itu sebenarnya hari Sabtu, maka absennya itu sebenarnya ada 2 nih. Udah saya cetak ya berita acaranya. Nah tanggal 20 tapi harinya hari Senin. Jadi kecetaknya jadi 2 kali. Nah, untuk yang DS itu hari Senin dan hari Senin. Nah makanya saya lihatnya itu hari Senin. Kok hari Senin ya? Nah, makanya saya informasikan ke ketua kelasnya kemarin, hari Senin saja kita masuk di jam 8.30 ya. Kayaknya yang LA-nya salah buat ya. Jadi untuk absensi hari ini itu adalah saya pakai berita acara tanggal 20 yang hari Sabtu gitu ya. Tapi meskipun di sininya adalah hari Senin, tapi di sininya saya pakainya tanggal 20 ya. Nah, itu informasi pertama. Saya share dulu untuk absensinya ya. Nah, kalau absensinya sini Senin tanggal 22 gitu ya. Tapi nanti masuknya di tanggal 20. Oke, silahkan bisa di scan untuk absensinya sebelum kita mulai ya. Nah, untuk yang gagal absensi pakai QR code langsung japri saja hari ini ya. Langsung japri saja, saya gagal. Terus kalau ada yang izin langsung japri saya aja. Biar langsung saya eksekusi hari ini. Masih belum yang absennya. Masih banyak yang belum absen. Oke, boleh silahkan di copy saja. Nah, absensi saya buka ini sekitar sampai 8.45-an ya. Oke, kalian minta tolong di copy, di share saja nggak apa-apa ya. Karena nanti akan otomatis ketutup kalau sudah habis. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Oke, kita lihat di schedule kita di pekan pertama, gitu ya. Kita lihat bahwa pekan 8 itu assessment, ya. Pekan ke-9 itu adalah pencarian nilai ekstrim.
Untuk materinya itu adalah 9, 10 itu masih di posisi pencarian ya. Jadi untuk pencarian nilai ekstrim ini tidak terlalu meskipun judulnya ekstrim gitu ya, tapi ini mudah sih sebenarnya. Konsepnya adalah kita tetap menggunakan materi yang ketujuh gitu ya, bukan ketujuh yaitu array gitu ya. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa materi 9, 10 itu masih ada kaitannya dengan materi yang pekan ke-7. Jadi untuk pertemuan kali ini kayaknya nggak terlalu panjang ya, nggak terlalu panjang karena mahasiswa sekalian juga akan menghadapi persiapan asesmen gitu ya. Nah, untuk kuis di CLO 2 itu insya Allah di pekan ke-11 ya. Nah, pekan ke-11. Pekan ke-11 CLO 2 ya. Seharusnya ini ya, sebelum CLO 2 ya. Oke, nanti saya coba koordinasi ya. Karena CLO 2 itu array sih harusnya. Ada array, ada nilai pencarian. Oke. Nah, karena menghadapi asesmen, saya ingin mengulas sedikit ya terkait tentang materi kita di sebelumnya. Materi kita itu terkait tentang fungsi, prosedur, rekursif, tipe bentukan, dan array. Tapi untuk asesmen itu fungsi, prosedur, dan rekursif saja. Jadi mohon disiapkan fungsi, prosedur, dan rekursif. Nah, mengulas sedikit ya, langsung to the point saja, bahwa nanti asesmen itu akan fokus kepada teori kan ya, karena ini adalah pseudocode. Jadi mohon untuk mempelajari tentang pseudocode penulisannya. Nah, biasanya kan kalau ada soal langsung praktikum menggunakan Golang gitu ya, baru ditranslate ke pseudocode. Nah, nanti tidak ada kesempatan untuk itu gitu ya. Jadi harapannya adalah langsung mempelajari bagaimana pseudocode gitu ya. Nah, ini adalah struktur penulisan pseudocode, yaitu diawali dengan program, kemudian judul program. Nah, ini adalah komentar gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan di soal tidak perlu menggunakan komentar ya berarti jangan gitu ya. Tapi kalau tidak ada perintah penggunaan komentar ya berarti mau pakai komentar boleh, tidak pun tidak masalah. Nah, pseudocode itu diawali dengan algoritma dan end program. Di tengah-tengahnya adalah di sini adalah badan program yang nanti codingannya itu adalah ditulis di situ gitu ya. Baik perintah input maupun output maupun logik yang lainnya. Nah, ini adalah struktur standar awal gitu ya. Jangan keluar dari penulisan pseudocode yang telah dijelaskan. Barangkali improvisasi sendiri gitu ya. Nah, algoritma tetap algoritma misalkan ya. Kamus menjadi deskripsi gitu ya. Nah, itu tidak diperkenankan. Jadi harapannya adalah penggunaan algoritma pseudocode itu adalah sesuai dengan standar yang dijelaskan. Saya tidak menjelaskan di sisi Golangnya, tapi ke pseudocode-nya, karena fokus asesmen di pekan ke-8 itu adalah terkait pseudocode. Nah, ini adalah nested loop gitu ya. Nah, nested loop itu adalah perulangan bersarang. Bisa jadi muncul, bisa jadi tidak ya. Tentunya di sini adalah bagaimana kita penerapan for di dalam for gitu ya. Nah, dibahas juga tentang pemrograman subprogram atau modular gitu ya. Nah, subprogram itu di sini adalah fungsi dan prosedur, di mana fungsi itu adalah dia mengembalikan suatu nilai. Nah, ini adalah struktur penulisan fungsi ya. Penulisan fungsi yaitu di luar badan program,
di sini ada function ya, function, kemudian nama fungsi, kemudian parameter diikut dengan tanda panah, ada tipe. Tipe di sini harus sama dengan apa yang dikembalikan, yaitu return value gitu ya. Sama di sini tetap menggunakan kamus, kemudian algoritma, kemudian end function gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada penggunaan kamus, kamus itu kan ada istilah kamus global sama kamus lokal gitu ya. Mohon diperhatikan mana yang dimaksud kamus global, mana yang dimaksud dengan kamus lokal gitu ya. Kamus global berarti adalah kamus yang bisa diakses di berbagai sub program, baik function maupun prosedur gitu ya. Nah, kalau kamus lokal berarti adalah variabel atau kamus yang memang diakses di lokal itu sendiri, gitu ya. Ya, tentunya mohon diperhatikan apa yang dimaksud dengan kamus global dan apa yang dimaksud kamus lokal. Nanti penerapannya saya harapkan sudah mengerti ya terkait hal itu. Nah, ini adalah contoh fungsi ya, fungsi. Nah, kemudian di sini ada baris ke-7 sampai ke-14, ini adalah program utamanya, yaitu program contoh, misalkan ya, ada kamus, ada algoritma, dan ada end program. Kemudian 1 sampai 5 di sini adalah function. Kalau function di sini karena dia mengembalikan suatu nilai, maka di baris 12 perhatikan di sini adalah hasil sama dengan memanggil functionnya. Nah, ini adalah struktur function dan program utama yang memang diterapkan dalam satu program utuh gitu ya. Nah, ini adalah prosedur. Beda dengan function, kalau prosedur adalah dia tidak mengembalikan suatu nilai gitu ya. Karena tidak mengembalikan suatu nilai, maka outputnya boleh di situ dia, boleh di situ. Kemudian untuk output di luar prosedur, berarti di situ kita bisa menggunakan variabel atau kamus global, atau bisa menggunakan pointer gitu ya. Nah, sebaiknya kalau memang menggunakan prosedur, outputnya di dalam prosedur saja gitu ya, biar lebih jelas gitu ya. Nah, ini adalah terkait prosedur penulisannya. Diawali dengan prosedur biasa, ada kamus, ada algoritma, dan ada end prosedur. Perhatikan end prosedurnya, end functionnya. Jangan lupa itu ya. Kalau tidak ditutup, berarti kan dia terjadi error nantinya ya. Nah, ini terkait parameter gitu ya. Parameter di situ ada yang namanya pointer, atau di istilah di penulisan di pseudocode adalah in garis miring out gitu ya. Ini adalah pointer. Perhatikan juga sisi pointer ya. Pointer itu kan berarti variabelnya boleh berbeda. Artinya parameter aktual itu boleh berbeda dengan parameter formal. Yang paling penting adalah di sini tipenya sama ya. Kalau dia pointer ya berarti di variabel di ketika memanggil itu harus pointer juga. Kalau dia bukan pointer ya berarti disesuaikan dengan parameter formal yang ada di prosedur. Nah, ini perhatikan juga di istilah pointer ini ya, in out gitu ya. Barangkali nanti ada soal terkait pointer ya berarti sudah bisa ya. Nah, kemudian ada istilah tracing ya, tracing. Nah, ini adalah contoh tracing ya. Nah, tracing bisa jadi bentuk soalnya sama seperti ini, bisa jadi tidak ya, bisa jadi tidak ada tracing. Tapi tracing ini perlu diperhatikan adalah runutannya. Tracing di sini kan berarti dia adalah melakukan running program dari step by step, dari kode program 1 sampai dengan program 14. Kalau di sini adalah dari program ke-7, program utama ya. Program ke-7 jalankan, kemudian masuk ke 8, masuk ke 9. Kalau ke tracing manual berarti langsung saja ke badan programnya, yaitu baris ke-11. Baris ke-11 sampai dengan output. Apa yang diminta ya berarti di situ adalah yang ditampilkan. Kalau dimintanya adalah output A, berarti adalah di situ ada output A. Output A-nya berapa gitu ya.
Nah, di sini adalah contoh tracing. Nah, tracing di situ bisa jadi bentuk soalnya langsung satu aplikasi, kemudian silahkan dilakukan tracing, atau bentuk seperti ini. Misalkan suatu variabelnya diubah-ubah gitu ya, yang tadinya variabel biasa diubah menjadi pointer atau bentuk lainnya. Nah, ini juga minta tolong dipelajari ya. Nah, bagaimana cara melakukan tracing. Nah, ini rekursif, berarti rekursif adalah dia memanggil fungsi dianya sendiri. Langsung to the point saja ke sini ya. Rekursif itu syaratnya adalah ada base case dan recursive case. Kalau base case adalah kondisi tertentu yang memang kondisi terpenuhinya suatu kondisi rekursif. Nah, misalkan yang dimintanya adalah sampai dengan 10, berarti ketika dia nilainya 10 berarti out keluar. Nah, makanya kondisi ini adalah seperti layaknya break gitu ya. Nanti barangkali ada soal dilarang menggunakan break, berarti tolong dihindari menggunakan break gitu ya, kecuali menggunakan switch cache gitu ya. Kalau cache berarti situ memang ada break ya, memang ada break. Tapi selain itu ya jangan gitu ya. Kalau memang tidak diminta menggunakan break gitu ya. Nah, bagaimana penerapan break itu? Break itu adalah kondisi tertentu yang memang dipenuhinya. Misalkan kondisi yang diharapkan adalah X sama dengan 10, berarti looping sampai dengan nilai 10. Nah, ini adalah kondisi break, berarti output X berarti keluar. Nah, recursive case di sini adalah sifatnya dia adalah memanggil seperti counter, ya. Seperti X plus 1, atau I plus 1, atau I plus plus, X plus plus. Itu sama aja dengan recursive case. Nah, di sini recursive case-nya dia langsung memanggil ke fungsi atau prosedur dianya sendiri. Ya. Nah, kebanyakan kalau recursive menggunakan prosedur ya, tapi boleh saja menggunakan function. Tapi kalau function harus tahu triknya, gitu ya. Tapi yang dicontohkan adalah menggunakan prosedur. Rata-rata menggunakan prosedur, gitu ya. Makanya di sini kita harus perhatikan if kondisi break-nya itu adalah selesai recursive case. Maka recursive case-nya itu adalah di dalam else. Fokus di situ ya. Nah, ini adalah contoh rekursif. Maka perlu diperhatikan base case-nya apa, recursive case-nya apa. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh kalau memang output-nya diletakkan di awal dengan output diletakkan di terakhir. Gitu ya. Kalau output-nya diletakkan di awal, maka berurutan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau output-nya diletakkan setelah function, maka dia adalah kebalikannya. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, seperti ini ya. Nah, perbedaannya ini ya. Kalau outputnya diletakkan yang hijau, itu outputnya diletakkan di awal sebelum mencetak, maka dia posisinya adalah berurutan. Berurutan ya? Kebalik. Oh iya. Tapi kalau posisinya diletakkan di akhir, maka posisinya dia kebalik gitu ya. Yang warna merah. Yang warna merah jadi 10, 0, 9, 8, 7, 6, 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Maaf ya. Kalau dia biru, maka dia adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau di awal dia adalah berurut, kalau dia di akhir setelah function, maka dia adalah kebalikannya. Ini adalah terkait fungsi, prosedur maupun recursive subprogram ya. Asesmen sampai di situ ya, mohon diperhatikan. Nah, kemudian terkait tentang array ya, nah, terkait tentang array. Sebelum masuk ke pencarian nilai ekstrim, kita harus memahami apa itu tipe bentukan struct dan array. Kalau tipe bentukan itu terdiri dari dua, yaitu alias dan struct. Kalau di Golang memang tidak dikenal dengan istilah OP gitu ya, tapi ada istilah struct gitu ya.
Nah, tipe pembentukan itu adalah diawali dengan kata tipe, gitu ya. Kemudian nama alias tipenya apa, kemudian tipe datanya. Nah, tipe datanya bisa jadi integer, bisa jadi dia adalah suatu objek, gitu ya. Kalau suatu objek berarti adalah struct, maka diawali dengan kata struct. Kalau tidak ada kata structnya berarti adalah tipe data memang standar. Nah, untuk golang diawali dengan kata struct, tapi untuk pseudocode tidak ada kata struct, tapi dia ada tanda kurang lebih sampai ditutup dengan lebih besar. Diawali dengan tanda tipe, gitu ya. Di sini tipe, kemudian nama tipenya apa atau nama strukturnya apa, kemudian di dalamnya adalah ada property atau field. Setiap property atau field di situ adalah dia memiliki tipe data yang sama atau tipe data yang berbeda, gitu ya. Tipe data misalkan string semuanya, misalkan integer semuanya, itu tipe data yang sama. Tapi kalau tipe data yang berbeda bisa jadi dia integer, field 1, field 2 bisa jadi dia adalah string, gitu ya, atau varchar. Nah, contoh di sini adalah tipe waktu ya, yang warna merah. Tipe waktu berarti adalah tipe struktur, gitu ya. Kemudian jamnya real, menitnya real, detiknya juga real, gitu ya. Berarti tiga field ini memiliki struktur tipe data yang sama. Langsung saja ke sini. Nah, untuk mengingatkan kembali, ketika kita menggunakan array, gitu ya, atau struktur, ya, nah, lebih tepatnya di sini adalah struktur. Ketika kita menggunakan tipe data di pseudocode, maka kita harus membuat variabel baru, yaitu untuk memanggil si tipe data struktur. Perhatikan yang kuning. Yang kuning itu adalah tag. Kita membuat variabel atau kamus data tgl. Tgl titik 2 date. Date itu apa? Date itu adalah tipe data struktur, di mana ketika kita memanggil input maupun output, maka kita harus memanggil objeknya. Objeknya adalah tgl. Tgl. Propertinya adalah yang terdapat di dalam tipe, ya. Berbeda halnya dengan yang ada di golang, gitu ya. Kalau golang langsung var date struct, langsung bisa dipanggil date-nya. Tapi kalau ada tipenya, maka kita harus membuat variabel baru, yaitu var tgl date. Bedanya itu ya. Kalau di pseudocode karena tidak ada var langsung di struct, dia langsung ke tipenya, maka posisinya kita harus membuat variabel baru, gitu ya, yang warna kuning, gitu ya. Kalau di pseudocode. Tapi kalau di golang boleh, silahkan ya. Mau pakai depannya tipe, kalau depannya tipe kita harus membuat variabel baru yang kuning. Kalau tidak berarti langsung ke var-nya saja, membuat variabel, maka bisa dipanggil langsung ke nama strukturnya, yaitu date warna biru. Nah, ini perbedaan sedikit antara pseudocode dengan golang, ya, penerapan di golang. Nah, yang ingin ditunjukkan adalah di array, ya. Nah, array itu adalah merupakan struktur data yang memang linear, gitu ya. Nah, contoh di sini penamaan array, gitu ya. Penamaan array diawali dengan nama variabel, nama arraynya titik 2, diawali dengan kata array, kemudian tanda kotak, ya. Tanda kotak, di dalam kotak itu adalah di angka awalnya sampai dengan angka akhirnya, titik 2. Contoh di sini adalah T1 sama T2. T1 adalah dia nama arraynya. Nama arraynya T1. Nah, T1 ini memiliki berapa kotak? 5, 1 sampai dengan 5. Berarti adalah ada 5 kotak. Meskipun 5 kotak ini masih kosong isinya, masih kosong. Tipe datanya sama, semuanya integer. Makanya kalau bedanya dengan struktur dengan array, array itu adalah dia memiliki struktur yang sama. Kalau dia integer, integer semua. Kalau string, string semuanya. Tapi kalau dia adalah objek struktur, maka dia objek struktur semuanya. Oke, di situ ya. Nah, T1 dia memiliki 5 kotak, berarti 5 elemen, gitu ya, 5 elemen. Setiap elemennya dia berisi nilai yang sama, gitu ya. Nilai yang sama yaitu tipe datanya integer.
Nah, indeksnya diawali dengan bukan kata ya, diawali dengan indeks nomor ke-1, angka ke-1 sampai dengan angka ke-5. Untuk T2, dia 0 sampai dengan 2, berarti 0, 1, 2. Nah, berarti memiliki 3 elemen. 3 elemen, indeksnya dari 0, 1, 2. Di dalamnya adalah nilainya string. Nah, kalau bisa nggak misalkan T1 sampai T2 atau T1 atau T2 itu dia tipe datanya adalah struktur, bisa gitu ya. T1 array tanda kotak 1 sampai 5 misalkan of nama objeknya. Nama objeknya apa gitu ya. Berarti si array itu dia menunjuk kepada struktur gitu ya. Boleh gitu ya. Boleh seperti boleh gitu ya. Oke ya, array ya. Nah, ini terkait tentang array. Berarti array ini akan digunakan dalam pencarian nilai ekstrim maupun nilai ekstrim itu adalah nilai minimum atau nilai maksimum. Nah, array ini akan digunakan di pencarian nilai ekstrim, gitu ya. Nah, untuk memanggilnya atau untuk menginputnya, kita menggunakan nama arraynya apa, kemudian indeks keberapa baru diisi, gitu ya. Kalau memang posisinya ingin di output semuanya, tinggal menggunakan looping, output dash-nya ke i. Atau ingin mencari nilai nilai genap saja juga bisa, tinggal menggunakan for, kemudian menggunakan kondisi gitu ya. Kalau ingin penjumlahan juga sama di situ. Nah, ini adalah penerapan di sisi array. Belum saya buka di posisi pertanyaan ya. Nah, baru kita masuk ke materi yang hari ini ya. Nah, yang hari ini. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang pencarian data. Nah, pencarian data itu ada pencarian nilai ekstrim, ada pencarian pada array secara acak, ada binary search, dan ada pencarian lanjutan. Nah, untuk pencarian hari ini adalah terkait tentang nilai ekstrim. Nah, sebelum masuk ke pencarian nilai ekstrim, saya ingin menginformasikan bahwa nanti ada tugas besar ya. Nah, tugas besar di sini di berapa ya? Di 15 kalau nggak salah ya. Pertemuan 15 kalau nggak salah ya. Di sebentar, di sininya pertemuan berapa? Kok nggak ada ya? Pertemuan 15 kalau nggak salah ya. Ada tugas besar yang harus nanti dikerjakan masing-masing kelompok. Nah, tugas besar ini adalah nanti akan dilakukan asistensi oleh asprak ya, praktikum. Nah, di pekan 10, pekan ke-9 itu harusnya tipe bentukan dan array ya. Nah, pekan 10 itu adalah praktikum pencarian nilai ekstrim dan sekaligus asistensi tugas besar gitu ya. Nah, oleh karena itu saya ingin menjelaskan terkait tugas besar. Nah, tugas besar itu terkait tentang CLO4, yaitu bagaimana mahasiswa sekalian itu mampu mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa tertentu. Berarti karena kita sepakat menggunakan Golang, berarti bagaimana menerapkan algoritma itu ke dalam bahasa Golang, gitu ya. Nah, instruksi pengerjaannya, tugas besar ini dikerjakan secara berkelompok. Terdiri dari 2 orang mahasiswa ya. Pembentukan kelompoknya boleh dari saya atau silahkan nanti diacak oleh KM-nya ya. Fadli ya atau Fayet ya. Nah, nanti minta tolong ya. Nah, minta tolong di situ. Sifatnya kalau memang diacak di kelasnya, nanti diajukan ke saya ya. Saya ingin memastikan bahwa semua mahasiswa itu mendapatkan kelompoknya. Jadi ada berapa kelompok dalam kelas ini, masing-masing kelompok itu 2 orang. Setelah saya mendapatkan semua kelompoknya,
Kemudian nanti akan saya menjelaskan terkait apa saja yang harus dikerjakan. Nah, apa saja yang harus dikerjakan? Nah, judulnya ini masih saya rancang ya. Nah, masih saya rancang judulnya apa saja. Saya ingin feedback berapa kelompoknya, gitu ya. Nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan sesuai dengan judul yang saya tentukan. Nah, berarti panduan ini saya akan share menyusul ya setelah saya dapat kelompoknya. Yang kedua adalah terkait tentang penggunaan editor. Nah, editor itu boleh silakan apa saja yang memang dipahami. Boleh menggunakan Visual Studio Code, boleh silakan. Atau editor yang lain silakan. Nah, judul berarti nanti ya. Nah, nanti saya informasikan kemudian. Nah, yang poin D itu yang paling penting di sini adalah setiap kelompok itu boleh melakukan improvisasi ya terkait tentang tugas yang akan dikerjakan, tapi tidak keluar dari judul yang telah ditentukan. Misalkan judulnya adalah terkait pembuatan atau pemesanan tiket, gitu ya, pemesanan tiket travel, gitu ya, misalkan. Nah, boleh mengembangkan, tapi core utamanya adalah harus dikerjakan dulu, gitu ya. Nah, bagi kelompok yang mengembangkan improvisasinya, nah tentunya ada poin plus di sini ya. Nah, ketika tampilan antar muka di sini harus jelas ya, antar muka berarti di sini adalah bagaimana input, bagaimana output, gitu ya, harus jelas ya. Nah, estimasi pengerjaan kurang lebih kalau sekarang adalah pekan ke-9, pekan 8 berarti asesmen, pekan 10 berarti di situ asistensi, ada 10, 11, 12, 13, 14 ya, kurang lebih 4-5 minggu ya. Nah, 4-5 minggu ya. Kalau selesai lebih cepat lebih baik, nggak apa-apa. Kalau sini 3-4 minggu, ada kemungkinan kalau pertemuan 15 tugas besar harus dipresentasikan, gitu ya. Nah, rencana ada presentasi di sininya nanti ya. Presentasi terkait tugas besar. Nah, bisa jadi di pekan 14, bisa jadi di pekan 15 ya. Nanti akan saya tentukan. Nah, di sini berarti silakan dikerjakan sampai dengan pekan ke antara 13 sampai 14 ya. Kalau presentasi pekan 14 berarti harus selesai 13 atau 14 ketika presentasi dimulai, gitu ya. Nah, tentunya di sini kalau memang ada kelompok yang tanda kutip kurang kerjasama, silahkan nanti laporkan ke saya ya, pribadi secara Japri atau lisan, gitu ya. Nah, tentunya tidak akan saya informasikan secara umum, gitu ya, terkait privasi juga. Nah, tentunya akan saya kasih tanda bahwa ini kerjasamanya kurang, gitu ya. Kalau tidak ada laporan berarti saya anggap kerjasamanya utuh, gitu ya, kecuali nanti test case saya ketika presentasi nanya ya, apakah ada kerjasama atau tidak, gitu ya. Nah, terkait tugas besar, kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa tanyakan ke saya atau melalui KM ya. Ini adalah spesifikasi umum ya. Terkait spesifikasi umum, tentunya tugas besar ini terkait materi yang sebelumnya diajarkan, yaitu sub program, baik fungsi, prosedur, gitu ya, rekursi maupun yang lainnya. Nah, tentunya di sini adalah ada penggunaan array juga ya, array atau tipe bentukan, gitu ya. Ada pencarian. Nah, pencarian ini kan masih tahap dijelaskan ya. Ada pencarian ekstrim, ada yang sekuensial, ada binary search dan lainnya. Nah, tentunya di sini sambil berjalan, gitu ya. Ini contoh tugas besar jangan dipakai ya. Oke, itu terkait tugas besar. Nah, sebelum masuk ke pencarian nilai ekstrim, boleh silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali ada pertanyaan, boleh silakan.
Tidak ada, cukup jelas? Pak, saya mau nanya Pak, Boleh, silakan. buat yang CLO berarti kita sampai struktur array atau cuma sampai rekursif Pak? Rekursif, sampai celo 1 ya, rekursif. Yang asesmen ya, nah, sampai rekursif. Kira-kira ada responsi nggak Pak? Rencana sih ada ya. Nah, kalau responsi kira-kira di hari apa? Nanti saya coba informasikan ke asisten ya. Rencana ada responsi sih. Oh ya, Hari apa makasih ya Pak. kira-kira? Kesepakatan ya kira-kira hari apa? Pak Yat, hari apa Yat? Atau kalau bisa keputusannya hari ini ya, biar saya informasikan ke asisten ya. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Kalau bisa informasikan hari ini, karena jadwal kita kan hari Sabtu ya. Sebaiknya sebelumnya gitu ya. Berarti antara sekarang Senin sampai dengan Jumat gitu ya. Silakan ditentukan gitu ya. Baik Itu Pak, terima kayaknya kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada? Oke, kalau tidak ada saya masuk ke materi ya. Nah, pencarian nilai ekstrim itu lebih sederhana sih ya. Pencarian nilai ekstrim itu adalah terkait bagaimana kita mencari nilai maksimum dan minimum, atau mencari nilai maksimum saja atau nilai minimum saja gitu ya. Contoh kasus di sini adalah bagaimana kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu array yang berisi 14 elemen. Contoh di sini adalah disediakan array 14 elemen dari indeks ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai dengan 14. Nah, setiap elemen di sini ada nilainya, yaitu 9, 21 sampai dengan 40. Kalau cuma 14, di sini kita bisa lihat secara kasat mata ya. Berapa nilai maksimum dari array tersebut gitu ya. Nah, berarti berapa? 48. Nilai 48 di sini berada di indeks ke berapa? Indeks ke 8 gitu ya. Berarti nilai maksimumnya adalah array indeks ke 8. Nah, berapa nilai minimum? Nah, kalau nilai minimum di sini adalah 4. Nilai minimum adalah 4. Berarti ada di indeks ke berapa? Indeks ke-3 dan indeks ke-11 gitu ya. Nah, ini nilai minimum maupun nilai maksimum gitu ya. Nah, nilai ekstrim itu berkaitan tentang bagaimana kita mencari nilai maksimum dan minimum saja gitu ya. Terus bagaimana penerapannya gitu ya. Penerapannya langsung saja ya. Nah, di sini kita membuat kamus dulu, kemudian ide pencarian. Ide pencariannya itu adalah strategi saya biasanya dibuat suatu variabel untuk penampung, gitu ya. Variabel untuk penampung. Setelah membuat variabel penampung, kemudian selanjutnya adalah dilakukan looping. Setelah dilakukan looping, baru di kondisi, gitu ya. Langsung ke praktek sajalah di sini ya. Ini saya masukkan di sini ya. Contoh di sini. Nah, nilai min gitu ya. Min di sini adalah dia kondisinya penampung gitu ya. Nilai penampung. Penampung pertama. Berarti min adalah suatu variabel deklarasi untuk mencari nilai minimum. Nah, penampungnya nilai min ini kita isikan dengan array indeks pertama dulu. Anggap saja bahwa nilai terkecil atau nilai minimum adalah berada pada posisi indeks pertama, yaitu 9. Anggapan gitu ya. Nah, kemudian silahkan lakukan looping dari indeks kedua sampai ke indeks 14. Nah, loopingnya boleh menggunakan while
boleh menggunakan for. Nah, contoh di sini menggunakan while. Ketika menggunakan while berarti K-nya itu adalah counter index ya. Counter index berisi nilai indeks kedua. Nah, berarti di sini kondisinya K kurang dengan N. N-nya berapa? N-nya 14 ya. Nah, N-nya 14. Sesuai dengan kondisi banyaknya elemen. Berarti di sini akan dilakukan looping dari indeks kedua sampai dengan indeks 14. Nah, kondisinya cuma ini saja sih sebenarnya. Ketika nilai minimum itu lebih besar dari nilai pada array ke K, K berarti tergantung dengan counternya, T, K, nah, berarti K-nya kedua, maka variabel minimum itu ditimpah dengan nilai indeksnya, gitu ya, indeks arraynya. Terus seperti itu ya, sampai dengan kondisi 14. Nah, ini adalah untuk mencari nilai minimum, gitu ya. Contoh di sini ya, 9. Nah, kita tracing ya, 9. Masuk ke counter 2. Apakah 9 lebih besar dari 21? Tidak. Nah, berarti kalau tidak, maka langsung masuk ke counter ketiga. K-nya menjadi 3. Apakah 9 itu lebih besar dari 3? Iya. Maka nilai minimum menjadi 4. Masuk ke counter 4. Apakah nilai minimum 4 tadi lebih besar dari 13? Tidak. Gitu ya. Terus sampai seterusnya. Maka ditemukan bahwa nilai minimum di sini adalah 4. Gitu ya. Oke, itu ya. Nah, terus bagaimana kalau ingin mencari nilai maksimum, gitu ya? Kalau nilai maksimum tinggal di kondisinya diubah saja nih. Yang tadinya lebih besar, sekarang lebih kecil. Ini saja diubahnya ya. Nah, yang warna hijau ya. Nah, ini saja. Kalau lebih kurang lebih ya berarti adalah nilai maksimum. Nah, berarti di sini adalah max. Di sini adalah max. Di sini adalah max. Di sini adalah max. Nah, itu saja sih. Nilai minimum itu adalah lebih besar, nilai maksimum lebih kecil. Kondisinya itu ya. Nah, berarti kalau nilai minimum gitu ya, berarti ininya di dalam if diganti lebih besar. Kalau maksimum diganti lebih kecil. Itu saja sih terkait tentang pencarian nilai ekstrim. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silahkan. Nah, itu saja sih nilai minimum sama maksimum ya. Nah ini adalah oke, ada yang ditanyakan? Silakan, cukup jelas. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Saya bingung itu kenapa pembandingannya hingga N-1, Pak? Mana N-1? Yang K sama dengan 2, kan itu penjelasannya pembandingan dilakukan dari data kedua hingga N-1. Oh ini ya. Oh ini ya. Oke. N-1 kedua. Kalau N-nya berapa N-nya? 14 ya. Nah, oke, kayaknya ada yang salah nih. N-nya sama dengan 14. Gini aja ya. Nah, biar jelas ya di sini ya. Kalau salah nanti diganti. Berarti K1 ya. Nah, berarti K-nya harusnya adalah dia kurang sama dengan N gitu ya. Betul nggak? Kalau dia N-1 berarti N-nya jadi berapa? 13 ya? Betul nggak ya? Nah, gini ya, kalau N-1 ya. Nah, N-1 berarti di sini adalah 14 kurangi 1 sama dengan 13.
Karena oh iya, ini N-1 itu ya, N-1 ketika K-nya itu dimulai dengan 0, maka N-1. Nah, di sini salah ya. Nah, mohon maaf, di sini salah ya, harusnya N saja. Ketika K-nya counternya itu dari 0, maka N-nya adalah N1 kalau N-nya 14 gitu ya. Kalau counternya dimulai 1 berarti adalah 14 gitu ya. Nah, 14 elemennya. Berarti di sini adalah sama dengan N. Nah, revisi ya. Oke, terima kasih ya tadi mengingatkan ya. Nah, berarti counternya N-nya tetap masuk, 14 tetap masuk gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tapi kalau dia N-nya adalah bukan N-nya ya, indeksnya adalah K-nya diawali dengan 0 gitu ya, maka di sini cukup kurang dari N. Nah, tapi karena counternya itu adalah indeks ke 1 gitu ya, diawali indeks ke 1, maka dia sama dengan ini. Ini ya contoh penjelasan ya. Data pertama ada di indeks ke 0. Nah, karena contohnya adalah dari kita menggunakan contoh yang soal sebelumnya, maka ini indeks ke 1 gitu ya. Oke, terima kasih. Cukup jelas? Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke ya, gitu ya. Nah, kecuali ini nanti counternya diawali dari 0 ya. Kalau dari 0 ya berarti T-nya adalah T0 gitu ya. T0 berarti indeksnya ke 0. Berarti K-nya ini adalah counternya diawali dengan counter ke kalau 0 berarti counter ke 1 gitu ya. Intinya adalah yang pertama itu harus dimasukkan ke variabel dulu sebagai kondisi awal bahwa itu adalah nilai minimum atau nilai maksimum. Kemudian ini di looping sampai dengan selesai. Kalau dia minimum kurang lebih, kalau maksimum lebih besar. Kalau minimum lebih besar, kalau maksimum lebih kecil, gitu ya. Nah, kalau minimum lebih besar, kalau maksimum lebih kecil. Pakai itulah kondisinya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Cukup jelas ya, nilai ekstrim kayaknya ya. Yang penting kita tahu konsep array sih ya. Nah, konsep penggunaan array. Siapa ya? Saya ingin Indra, gimana Indra? Cukup jelas? Oke, baik ya. Satu lagi ya. Siapa ya? Julian. Ya, Pak. Gimana? Jelas? Aman? Jelas, Pak, jelas. Oke ya. Itu terkait nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim. Jadi pertemuan 9-10 itu tentang pencarian, berarti sisanya kita akan jelaskan di pertemuan ke selanjutnya ya. Pertemuan ke 10 ya. Pertemuan 10 kita offline, nanti kita coba dalami lagi tentang pencarian yang lainnya. Ya. Oke, kalau jelas ini ada materi baru ya, ada materi baru titipan dari prodi sebenarnya ya, titipan dari prodi di luar algoritma, gitu ya, di luar algoritma, yaitu tentang saya share dulu ya.
Materinya nggak terlalu dalam sih, sebenarnya cuman disuruh untuk menginformasikan kepada mahasiswa gitu ya. Jadi saya buat materi saja ya. Informasinya adalah kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini adalah terkait tentang AI ya. Nah, Microsoft itu adalah dia lagi gencar-gencarnya ya, saat ini lagi gencar-gencarnya mengembangkan AI gitu ya. Karena Microsoft itu memandang perlu dibuat standarnya gitu ya, maka Microsoft membuat standar bagaimana responsibility tentang AI gitu ya. Jadi ini adalah informasi tentang Microsoft standar AI gitu ya. Oke, mana ya? Ini ya. Nah, yang ini ya. Microsoft Responsible AI Standard. Nah, ini saya ambil materinya dari Microsoft gitu ya. Lebih jelasnya nanti saya share ya. Nah, standar ini adalah salah satu kerangka kerja untuk membangun sistem AI. Karena ini adalah jurusan data science, nanti data science itu akan banyak bergelut di bidang data science, terutama AI gitu ya. Banyak nanti algoritma AI atau DS yang digunakan gitu ya. Nah, tentunya di sini algoritma yang memang bukan algoritma standar saat ini kita belajar gitu ya, tapi memang algoritma untuk clustering misalkan ya, untuk summarisasi gitu ya, untuk klasifikasi gitu ya, untuk image processing maupun yang lainnya. Nah, AI itu kebanyakan yang menggunakan algoritma itu gitu ya, baik sifatnya machine learning gitu ya, maupun sifatnya dia adalah transformer gitu ya. Nah, oleh karena itu Microsoft memandang perlu dibuat standar AI-nya. Ada 6 prinsip yang dikenalkan oleh Microsoft gitu ya. Yaitu fairness, reliability, safety, privacy, security, inclusive, transparansi maupun accountability. Nah, ini adalah prinsip yang dikenalkan oleh Microsoft, yaitu prinsip keadilan, prinsip keandalan dan keselamatan, privasi dan keamanan, inklusif, transparansi, serta akuntabilitas. Nah, ini adalah informasi yang perlu diketahui oleh mahasiswa yang jurusan DS, Data Science, karena nanti akan bergelut tentang itu. Nah, terkait prinsip-prinsip ini, Microsoft biasanya gitu ya. Nah, ini standar 2 ya, berarti ada standar 1 dan standar 2. Nah, Microsoft biasanya adalah membuat semacam sertifikasi biasanya ya. Semacam sertifikasi, nanti mahasiswa barangkali mau mengikuti sertifikasi Microsoft ini dipersilahkan ya. Biasanya jurusan akan menyediakan informasi terkait sertifikasi ini biasanya. Nah, diharapkan nanti di akhir punya sertifikasi itu supaya nanti ketika terjun di dunia industri maka sudah siap punya legalitas sertifikat yang siap untuk digunakan. Nah, ini adalah prinsip standar yang dikenalkan oleh Microsoft, yaitu prinsip keadilan, prinsip keandalan dan keselamatan, prinsip privasi dan keamanan, prinsip inklusivitas, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas. Nah, apa itu prinsip keadilan dan inklusivitas? Nah, kata kuncinya adalah adil. Nah, bagaimana sistem AI itu diterapkan harus secara adil. Nah, biasanya
yang membuat aplikasi gitu ya, mentang-mentang yang membuat aplikasi tidak memperhatikan standar prinsip itu gitu ya. Misalkan untuk kepentingan kelompok tertentu gitu ya, atau untuk posisi tertentu gitu ya. Maka sistem AI yang dibangun itu harus prinsip adil. Jadi menghindari pengaruh dari kelompok tertentu maupun posisi tertentu dengan cara yang berbeda atau untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan pribadi. Jadi diharapkan sistem AI itu adalah adil gitu ya. Nah, biasanya contoh gitu ya, ketika kita mengembangkan sistem AI, berikan panduan gitu ya tentang bagaimana perawatan medisnya, bagaimana aplikasinya. Kalau ada sistem simpan pinjam berarti jelaskan sedetail bagaimana sistem simpan pinjam secara manual dengan cara sistem gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada perekrutan pekerja berarti di situ ada transparansi gitu ya. Atau memang adil, tidak menggunakan cara-cara yang tidak adil misalkan ya, nilainya yang tadinya kecil dibesarkan gitu ya, kecuali ada hal tertentu yang memang diperlukan. Nah, di sini adalah sistem keadilan. Jangan sampai sistem AI itu dibuat secara tidak adil. Biasanya instrumen itu dibuat, gitu ya. Instrumen itu adalah sesuai dengan sistem yang ada di AI-nya, gitu ya. Ini loh sistem AI yang diterapkan, gitu ya. Berarti dijelaskan bahwa sistem ini adalah seadil-adilnya diterapkan, gitu ya. Prinsip yang selanjutnya adalah keandalan dan keamanan. Kalau tadi keadilan dan inklusivitas itu disatukan, di sini adalah keandalan dan keamanan. Nah, prinsip keandalan dan keamanan di sini yang paling penting di sini adalah sistem itu dioperasikan sesuai dengan tujuan ketika kita merancang suatu sistem. Nah, misalkan sistem itu tujuannya adalah untuk melakukan perhitungan nilai yang secara adil dan jujur, gitu ya, transparan, gitu ya. Maka di situ nilai sistem yang dibuat harus sesuai dengan tujuan. Kalau tujuannya hanya untuk input data, berarti di situ adalah bagaimana sistem input datanya harus andal dan memang aman. Aman itu dalam artian di sini tidak dibocorkan dan sebagainya, kecuali informasi yang memang sifatnya publik, boleh diinformasikan ke umum, ya berarti boleh di situ ya. Nah, di sini jangan sampai ada tindak manipulasi ya, manipulasi data sehingga data itu menjadi tidak bagus dan tidak aman, kecuali dalam hal penelitian. Nah, dalam hal penelitian itu misalkan ya, contohnya adalah data yang tidak seimbang ketika kita melakukan penelitian dalam hal wawancara ya. Setelah hasil wawancara ternyata hasilnya datanya menjadi tidak seimbang, maka perlu kita manipulasi menjadi seimbang. Itu boleh ada teorinya. Tapi terkait tentang data yang selain itu ya berarti tidak boleh gitu ya. Selanjutnya adalah bagaimana transparansi. Nah, transparansi itu berkaitan tentang interpretabilitas. Nah, bagaimana interpretabilitas ini adalah kemampuan suatu aplikasi itu secara aman dan otomatis yang memang bisa saling bertukar. Saling bertukar satu sama lain, tidak memperhatikan wilayah, tidak memperhatikan geografis dan sebagainya. Nah, itu harus transparansi, artinya bebas-bebas saja, bebas-bebas, tapi dalam hal tanda kutip di sini adalah yang benar, yang adil. Ya. Nah, bagaimana transparansi itu diterapkan? Tentunya ini adalah sesuai dengan kaidah pemangku kepentingan. Artinya kalau memang itu sifatnya publik dan perlu ditransparansikan berarti boleh gitu ya. Jangan sampai masalahnya itu menjadi masalah yang tidak adil. Contoh di sini adalah bagaimana teknik interpretasi model ya. Di sini dia menggunakan kalau dibesarkan ya
jenisnya adalah model agnostik, tapi di sini adalah contohnya adalah di sini tentang teks gitu ya. Bagaimana melakukan klasifikasi multi kelas teks, klasifikasi multi label gitu ya. Algoritma yang digunakan termasuk CN, RLN, transformer, gitu ya, machine learning dan sebagainya. Nah, ada juga yang memang sifatnya image gitu ya. Nah, image ini bisa melakukan klasifikasi secara image, labeling secara image gitu ya. Algoritma yang digunakan bisa menggunakan model agnostik, bisa menggunakan auto machine learning. Contohnya algoritma yang digunakan adalah CN, RLN, transformer gitu ya. Atau kalau dia adalah auto machine learning, dia bisa menggunakan algoritma machine learning juga. Contohnya bisa menggunakan CN, jaringan saraf maupun transformer. Atau dia bisa menggunakan backpropagation. Nah, backpropagation di sini adalah sama, sifatnya adalah algoritma juga. Untuk lebih jelasnya ini bisa menggunakan yang ini ya. Nah, yang ini adalah interpretabilitas model. Interpretabilitas model itu ada macam-macam, ada banyak ya. Untuk teks, untuk gambar, ini bisa X-ray. Ini kedokteran sih yang pakai biasanya ya. Kedokteran yang pakai, tapi algoritmanya dari orang DS gitu ya, kayak DNN gitu ya, ada yang Faster RCN, ada Vision, ada banyak lah ya. Ini deteksi objek, ada sifatnya deteksi objek, ada sifatnya klasifikasi objek, gambar, image. Untuk labeling, misalkan ya deteksi objek, ini objeknya adalah gambar, gambarnya adalah mobil, mobilnya bergerak atau tidak gitu ya, ini bisa dilakukan deteksi. Nah, machine learning ini juga didukung dengan bahasa Python ya. Untuk Python kan belum dipelajari kalau nggak salah ya, kalau sudah ya berarti nanti akan ada bahasan tersendiri biasanya. Nah, ini terkait tentang transparansi. Yang terakhir adalah terkait, bukan yang terakhir ya, yang keempat, 4 sama 5 ya, 5, 6 ya, 5 ya berarti ya, karena 6 berarti terkait 6. Terkait privasi dan keamanan. Nah, terkait privasi di sini berarti memperhatikan informasi pribadi gitu ya, bisnis gitu ya. Nah, kalau memang datanya private, tidak boleh dipublish ya, berarti itu tolong diperhatikan. Berarti di situ sistem AI juga harus mematuhi beberapa hukum privasi. Contohnya adalah mengharuskan transparansi tentang pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data. Mengharuskan bahwa konsumen memiliki kontrol yang sesuai untuk memilih bagaimana data mereka digunakan. Artinya, data ini di private deh, data ini adalah boleh dipublish gitu ya. Nah, karena kalau semuanya data itu di publik, tentunya akan tidak aman bagi orang yang memilikinya. Di situ juga terkait tentang privasi. Contoh ya, banyak sekarang data-data yang dicuri gitu ya, kemudian data yang sifatnya private menjadi publik gitu ya, sehingga orang-orang itu meninggalkan jejak digital yang memang seharusnya tidak boleh keluar, ternyata adalah keluar. Nah, itu AI dalam hal ini harus ada privasi dan keamanan. Kalau yang ini, nah Microsoft sendiri dia memiliki 2 paket dalam penerapan prinsip privasi dan keamanan. Ini menggunakan smart noise, menggunakan counterfeit. Nah, ini bisa dipelajari ya. Smart noise berarti di sini terkait tentang bagaimana pembelajaran mesin diterapkan terkait noise.
Kemudian counterfeit berarti di situ adalah bagaimana informasi itu sumbernya memang terbuka, gitu ya. Ya sama di sini dia menggunakan machine learning, cuman secara praktek dia menggunakan Anaconda Python, gitu ya. Yang terakhir adalah akuntabilitas. Nah, di mana setiap organisasi harus memanfaatkan standar industri untuk mengembangkan norma akuntabilitas. Nah, norma-norma di sini tentunya adalah secara AI itu sebenarnya bukan suatu kontrol yang otoritas yang memang akhir, gitu ya. Tentunya AI ini adalah sebagai dukungan atau support atau sebagai sumber untuk mengambil suatu keputusan. Kalau memang misalkan AI itu kan otomatis ya, untuk mengambil suatu keputusan maka digunakanlah algoritma transformer atau machine learning dari berbagai data yang ada, misalkan teks, dari informasi, berita, dan sebagainya, ingin mengambil keputusan apakah, gitu ya, contoh ya, perusahaan ini ingin meningkatkan produknya atau menambah stoknya, gitu ya. Nah, di sini bisa dilakukan dengan cara respon secara tes menggunakan algoritma machine learning, AI, gitu ya. Oh, ternyata AI menyarankan bahwa produk ini adalah perlu ditingkatkan. Tapi ini hanya sebatas saran saja akuntabilitas. Secara manajemen silakan itu diputuskan secara manajemen, ya. Nah, contoh di sini akuntabilitas dalam Azure Machine Learning. Nah, di sini dia menggunakan operasi machine learning atau pembelajaran mesin. Ada banyak ya prinsip yang digunakan, gitu ya, untuk meningkatkan efisiensi alur kerja AI. Contoh, cara mendaftar, cara mengemas, cara menyebarkan, cara mencatat, kemudian memantau aplikasi dan sebagainya. Nah, ini adalah akuntabilitas. Dari semua ini adalah 6 prinsip responsibility AI standar yang diterapkan saat ini masih saat ini oleh Microsoft. Nah, ini 6 standar ini banyak dipakai oleh para pengembang AI, gitu ya, para pembuat AI dan sebagainya. Nah, ini mohon untuk dipelajari lebih lanjut. Biasanya Microsoft itu adalah dia menyediakan sertifikasi, barangkali nanti mahasiswa sekalian berminat untuk mendapatkan sertifikasi ini, ya berarti belajar lebih lanjut dan mengikuti sertifikasinya. Untuk linknya ini bisa learnmicrosoft.com ya. Nanti materi saya share. Bisa pakai yang ini ya. Sumber materinya di mana ya? Di sini ya. Nah, bisa lihat ke sini ya, nanti semuanya ada materi di sini ya. Nanti saya share materi ini. Oke, itu terkait informasi mengenai AI ya. Oke. Ya, ada pertanyaan silahkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan. Cukup jelas. Kalau tidak ada, jangan dulu keluar. Minta tolong on kamera dulu. Saya ingin capture ya, sebagai bukti bahwa kita melakukan kuliah tambahan. Masih sedikit ya, jangan kamera ya. Sebentar dulu ya, jangan dulu keluar ya.
Saya capture dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, sudah ya. Selanjutnya saya minta informasi ya jadwal responsi ya. Nah, kira-kira hari apa gitu ya. Teman-teman minta tolong KM-nya nanti informasikan ke saya. Jadi saya langsung koordinasi dengan asisten supaya dilakukan respons. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dan absensi ada yang belum berhasil, nanti tolong japri ke saya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.